Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib ayul ikhwah azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kitab, yaitu pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Yaitu kita sampai pada pembahasan awal ya, tentang Kitabut Thaharah. Bab fi ahkamit thaharati wal miyah. Itu tentang membahas hukum-hukum bersuci dan hukum air. Ya, alat yang digunakan untuk bersuci. Itu masuk pada pembahasan akhir. Nah. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala, itu kita sampai penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Terakhir kita membahas yaitu surat Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Yaitu Allah SWT menurunkan kepada kalian air dari atas langit atau air dari langit untuk yaitu mensucikan kalian dengan air tersebut. Wa hadza mimma yadullu ala 'azamati hadzal islami. Ini menunjukkan apa? Keagungan agama Islam. Huwa dinut taharati wan nazahatil hissiyati wal ma'nawiyati. Yang mana agama Islam merupakan agama yang suci, agama yang bersih, baik lahir maupun batin. Ya, baik lahir maupun batin. Ya, kita menunjukkan apa? Islam itu mencintai kesucian. Ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai apa? Orang-orang yang bersuci. Ya, hendaknya kita jaga kesucian kita. Ya, bukan berarti apa? Memang an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ini bukan hadis ya. Bukan hadis, juga bukan hadis yang dhaif. Ya, karena apa? Tidak ada asal usulnya. Bukan berarti apa? Tidak mencintai kebersihan. Bukan. Ya. Hadis yang sahih yaitu at-tuhuru minal iman. Kesucian itu sebagian daripada keimanan. Tapi bukan berarti apa? Kita tidak mencintai kebersihan. Ya. Mencakup di dalamnya. Ya, Islam itu menyukai apa? Kebersihan. Ya, selain apa? Kesucian. Kama yadullu dzalika ala 'azamati hadis shalah. Hal ini juga menunjukkan apa? Keagungan ibadah salat. Karena salat, syarat sahnya salat harus bersuci. Enggak sembarangan. Ya. Para ulama yang sepakat ya, melakukan ibadah dan ibadah itu tidaklah sah kecuali dengan bersuci, itu hanya sholat. Itu hanya sholat. Adapun baca Al-Quran masih diperselisihkan. Ya. Jadi baca Al-Quran dalam keadaan bersuci itu masih diperselisihkan. Adapun sholat sepakat. Ya, sehingga itu menunjukkan apa? Keagungan ibadah sholat. Yang mana sholat harus bersuci. Bahkan bersuci itu merupakan apa? Syarat sahnya sholat. Ya, menunjukkan diantaranya yang menunjukkan keagungan dari ibadah sholat. Haitsu lam yasihad dukhulu fiha. Sebagaimana tadi saya sampaikan, yang mana Pak? Tidak sah ibadah sholat biduni taharataini. Ya, tanpa suci dua perkara. Ya, suci dari dua perkara. Yaitu apa?
at-taharatil ma'nawiyati minasyirki. Yang pertama, suci secara maknawi, yaitu apa? Suci dari kesyirikan, dari noda-noda kesyirikan. Wa dzalika bitauhidi wa ikhlasil ibadati lillah. Ini maknanya ada dua. Karena syirik itu ada dua, syirkun akbar dan syirkun asghar. Sehingga apa? Harus ikhlas, harus bertauhid. Ya, yang kedua harus ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, nggak boleh riya, nggak boleh sum'ah. Wa taharatil hisiyati, sedangkan suci hisiyah, kalau tadi maknawiyah, kalau hisiyah itu lahiriah, dohir, ya, itu harus suci apa? Minal hadathi wan najasati, dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Kalau najis itu terkena karena apa? Terkena benda najis. Kalau hadas itu bukan karena terkena benda najis, enggak. Dan hadas itu ada dua. Apa? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa? Kencing, BAB. Hadas besar keluar air mani atau berjima. Ketika berjima atau keluar air mani. Ya, kalau najis itu benda kotoran. Wa dzalika yakunu bil ma'i aw ma yaqumu maqamahu. Yaitu bersucinya dilakukan dengan air, alat untuk mensucikan, yaitu dengan air atau pengganti dari air, yaitu apa? Tanah, nanti tayamum. Ya, untuk bersuci itu bisa dengan air, bisa dengan penggantinya, yaitu tanah atau debu. Wa'lam annal ma'a idza kana bakiyan ala khilqatihi. Ketahuilah bahwasanya air, apabila airnya itu sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Seperti apa? Air sumur, kan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, murni lah, air murni. Lam tukhalidhu madatun ukhra, tidak bercampur dengan benda yang lainnya. Ya, tidak bercampur dengan material yang lainnya. Fa huwa tahurun bil ijma', maka dia suci secara ijma', disepakati oleh para ulama. Yaitu air apa? Air yang memang Allah menciptakan di atasnya, air hujan. Air hujan. Dan air hujan yang tidak bercampur dengan benda-benda yang lain. Maksudnya apa? Benda najis. Air sumur, air sungai karena rata-rata berasal dari sumber mata air. Nah, itu juga sama dengan sumur hukumnya. Nah, ini suci, disepakati oleh para ulama. Wa in taghayyara ahadu awsafihi thalatha, jika airnya itu berubah, jika airnya itu salah satu sifatnya dari 3 sifat berubah, jadi sifat itu ada 3. Ya, perubahan pada air itu penyebabnya ada 3. Apa? Sifatnya ada 3, yaitu apa? Rihihi, baunya, au ta'mihi, rasanya, au launihi, warnanya. Jadi 3 sifat harus terjaga dari sisi baunya, rasa, dan warnanya. Nah, ini diartikan bukan jika ya. Wa in taghayyara ahadu awsafihi thalathati, meskipun salah satu dari 3 sifat itu berubah, ya, yaitu apa? Berubah bau, rasa, dan warnanya, binajasatin, berubah karena unsur najis.
Oh, diartikan jika berarti. Jika salah satu dari 3 sifat itu berubah, ya disebabkan tercampurnya benda najis, fahuwa najisun bil ijma, maka dia dihukumi najis kalau berubah. Berubah ini ya, berubah karena benda najis ya. Berubah karena benda najis. Misalkan tercampur dengan kotoran manusia, baunya kotoran manusia, maka ini najis. Warnanya berubah, maka najis. Ya. La yajuzu isti'maluhu, maka tidak boleh menggunakan air tersebut yang sudah berubah salah satu dari 3 sifat. Apalagi 3-tiganya baunya bau najis, ya, warnanya juga warna benda najis, kemudian rasanya juga rasanya rasa benda najis tersebut. Ya, satu saja itu sudah merubah dan dihukumi najis, sehingga tidak boleh menggunakan benda tersebut. Wa in taghayyara ahadu awsafi bi mukhalatati madatin tahiratin, namun jika salah satu dari 3 sifat itu berubah, ya berubah karena tercampur benda yang suci. Kalau tadi benda yang najis ya. Kalau ini air mutlak tadi, anak-enaknya bahasanya air mutlak ya. Air mutlak itu air yang Allah menciptakan di atasnya, seperti air hujan, air sumur, air sungai, air laut. Nah, kalau tadi bercampur dengan benda yang najis. Nah, ini kalau bercampur dengan benda yang suci, ka'aurakil asjari, seperti bercampur dengan dedaunan tanam-tanaman, pohon-pohon. Ausabun, atau bercampur dengan sabun. Awil asnani, atau sesuatu kayak jerami ya. Wasider, daun bidara. Wa ghairi dalika au ghairi dalika minal mawadit thahirati, atau yang lainnya, benda-benda suci yang lainnya. Misalkan apa? Daun bunga, atau mungkin bunganya. Kan itu pasti merubah kan? Daun kalau campurkan ke air itu pasti berubah. Ima berubahnya rasa. Kalau daun itu dibiarkan, kalau banyak kan nanti berubah rasa, baunya bau daun kan, terutama daun-daun yang nyengat. Tapi kalau ditumbuk, nah itu warna juga akan berubah. Warna juga berubah. Atau mungkin sabun kan wangi, akan berubah. Ya. Maka walam yaglib dalikal al-mukhalitu alaihi, atau al-mukhalatu alaihi. Ya. Dan ini perubahannya itu tidak signifikan, tidak dominan. Kalau daun saya kira itu kalau nggak ditumbuk perubahannya nggak akan dominan, nggak akan warnanya, perubahannya dari sisi warna, bau, rasa itu nggak akan dominan karena nggak ditumbuk ya. Kalau tidak dominan perubahannya, falibadil ulama'i fi dzalika tafasilu wa khilafun. Maka di sini ada perselisihan dari kalangan para ulama. Wasahihu, akan tapi pendapat yang sahih menurut beliau Syekh Shalih Fauzan, annahu tahurun, bahwasanya air itu suci kalau nggak banyak. Atau katakanlah inilah, air yang antum mau buat wudhu tercampur dengan sedikit air teh atau air celup, antum celup ke baskom yang hendak antum mau jadikan wudhu. Kalau menurut beliau, selama itu perubahannya nggak terlalu dominan, maka tetap suci mensucikan. Jadi boleh. Tapi kalau sudah dominan, misalkan antum kasih kopi, nah itu kan hitam itu ya. Kalau udah warnanya hitam, baunya bau kopi, namanya air kopi, bukan air mutlak lagi, maka dia airnya tetap suci, tapi tidak bisa mensucikan. Bisa dipahami ya?
Itu pahamnya. Tapi kalau sedikit, kata beliau, perubahannya sedikit, baik dari sisi warna, bau, ataupun rasa, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Yajuzut tatahuru bihi minal hadathi, sehingga boleh untuk dijadikan bersuci, alat bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wat tatahuru bihi minan najasi, atau digunakan untuk mensucikan benda najis atau yang terkena benda najis. Misalkan tangan kena tai, itu bisa. Selama apa? Perubahannya tidak terlalu pekat, hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami nanti beda ya antara digunakan untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu memang harus menggunakan air yang tohur. Air tohur itu apa? Suci lagi mensucikan. Yaitu apa? Air mutlak. Seandainya pun tercampur, hanya sedikit. Sedikit sekali. Sehingga ketika misalkan ini air, tak kasih air ini, kasih celupan teh, ketika sudah namanya berubah jadi air teh, keluar dari mutlak, maka nggak bisa menjadi dibuat uduk, nggak bisa. Karena orang sepakat itu namanya teh. Nah, tapi kalau cuma sedikit, tetes sedikit lah, itu masih ma'ful lah. Kata saya Shalih Fauzan, pendapat yang lebih roji, itu bisa digunakan untuk apa? Suci lagi mensucikan, yaitu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, cuma kalau membersihkan benda najis, wallahu a'lam bishawab, saya pribadi menggunakan air teh bisa nggak? Bisa. Kalau membersihkan benda yang najis, beda dengan hadas, mensucikan, mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, itu harus air mutlak. Tapi kalau menghilangkan benda najis, itu nggak harus. Boleh nggak pakai air teh? Boleh. Misalkan ada baju nih, atau ada tangan nih kena kotoran tai manusia, dibersihkan dengan air teh, dan hilang dia baunya. Suci nggak tangan saya? Suci. Karena bahkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kena air. Seandainya kena kencing manusia, kemudian bajunya dijemur, kemudian hilang, disebabkan kena sinar matahari dan angin, dan hilang baunya, maka itu dianggap suci. Nggak harus pakai air mutlak. Makanya kalau pakai air teh, kalau sudah hilang baunya, maka dia sudah menjadi suci. Atau kalau zaman sekarang pakai apa? Tisu basah maksudnya. Kalau tisu kering kan, kalau tai kan lengket, baunya itu kan lengket kan. Nah itu. Nah misalkan pakai tisu basah, hilang baunya, itu sudah suci. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Sehingga nggak harus pakai air mutlak. Fa'ala hadza yasihu lana an naqul, berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita boleh mengatakan innal ma'a yanqasimu ila qismaini, bahwasanya air itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, ya, yang pertama, tahurun yasihu tatahuru bihi, suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Maksudnya apa? Suci lagi mensucikan. Sawaun kana bagian ala khilqatihi, sama saja dia apa? Air alami yang Allah ciptakan di atasnya. Au khalatathu madatun tahiratun, atau tercampur dengan benda yang suci. Benda yang suci itu tanah. Misalkan air tercampur dengan tanah. Ya, air tercampur dengan batu, kan benda yang suci itu. Lam taglib alaihi, dan tidak merusak warnanya, nggak merusak tiga sifat tadi. Walam taslibhu ismuhu,
dan tidak mengubah nama, maka apa? Bisa digunakan untuk suci lagi mensucikan. Seperti tadi, misalkan air, kasih teh celup, sedikit, sehingga apa? Warnanya itu nggak pekat, warnanya itu biasa. Jadi putihnya itu masih ada, beningnya itu masih ada. Ya, maka kalau tidak berubah warnanya dan tidak berubah namanya, orang akan menganggap itu air putih. Maka boleh suci mensucikan. Tapi kalau sudah apa? Sudah pekat warnanya, apalagi rasanya sudah berubah, namanya juga berubah. Orang misalkan kasih teh celup, kemudian berubah warnanya, orang pasti mengatakan ini teh, bukan air putih. Berarti sudah apa? Keluar dari penamaan air mutlak. Ini air mutlak juga ya, air mutlak. Ini kan cuma proses untuk menghilangkan unsur di dalamnya kan, unsur-unsur yang tidak kelihatan itu, mineral kan. Kalau air sungai yang kembali bandang itu kan warnanya Lumpur. itu signifikan nggak? Ada yang berpendapat kalau itu air sungai karena tercampur lumpur, kan biasanya coklat. Seperti di irigasi depan itu kadang coklat. Itu tetap boleh digunakan. Karena terkadang air sungai itu memang warnanya coklat. Karena air itu nggak jernih lah. Kan tidak semuanya jernih. Itu sebagian pendapat boleh. Boleh, karena memang air sungai itu nggak semuanya bening. Itu beda dengan teh ya. Kalau sungai kan memang bercampur dengan tanah itu loh. Sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Makanya boleh, sebagian pendapat dibolehkan. Mendapati. Waktu itu kasus kita di Bogor itu, ketika kita tanyakan, kan berubah itu coklat ya, karena hujan kan di Bogor. Hujan, kita tanyakan ke usaha-usaha senior itu, katanya boleh, masih suci lagi mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk wudhu atau mandi. Ya Allah alam. Kemudian kita habiskan. Al-Qismu Tsani, air yang kedua, pembagian air yang kedua, najisun, yaitu air yang najis. La yajuzu isti'maluhu, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Fala yarfa'ul hadatha, dan juga tidak bisa mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wala yuzilu najasata, dan juga tidak bisa menghilangkan benda najis. Ya. Jadi air najis misalkan air kencing. Ya. Air kencing, misalkan antum tangannya itu kena tai manusia, bersihkannya pakai air kencing, bisa nggak? Nggak bisa, kena najis lagi. Paham itu maksudnya? Jadi air yang najis nggak bisa digunakan untuk suci mensucikan, nggak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis. Wa ma taghayyara ahadu awsafihi bin najasati. Ya, maka apa yang berubah salah satu sifatnya, ya, itu tetap dia najis karena asalnya najis. Misalkan benda najis dibersihkan dengan minyak babi jelas najis, nggak bisa. Ya, sebagian berpendapat najis ya. Nah, itu, atau kencing anjing lah, ya jelas najis ya. Ya, ini wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.